Terima kasih kami diberi kesempatan sekali lagi untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu sumber kesembuhan kami. Amin. Ketika Kau hadir, yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Ketika Kau hadir, yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Ketika Kau hadir, Tuhan, yang menemui jalan buntu, Kau berikan jalan keluar. Yes, Lord. Terobosan demi terobosan terjadi. Sehingga ketika kami pulang tidak sama dengan ketika kami datang. Yeah. Hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami Yes. yang hadir hari ini supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita siap diberkati, sama-sama katakan Amin. baik. Itu saja, dan saya ingin hari ini melanjutkan serial Great Harvest atau tahun penuaian besar. Mari katakan bersama saya, tahun 2025 adalah tahun penuaian besar. Adalah tahun penuaian besar. Nah, bagian ini kalau keluarga saudara ini, pesan Tuhan ketika saya ada di tanah perjanjian di Israel kemarin, dan saya ada di kota yang namanya Kana, di gereja Kana itu saya menemukan atau diberikan pesan ini untuk saya sampaikan dengan judul Become One, menjadi satu. Ya, Kejadian 2 ayat 24 berkata demikian. Demikianlah laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam bahasa Inggris dikatakan become one. Ya. Nah, jadi lewat ayat ini kita perlu menyadari bahwa di dalam pernikahan Tuhan itu punya rencana. Ya. Ketika kita menikah, Tuhan punya rencana agar suami dan istri itu menjadi satu. Ya. Jadi tujuan pernikahan bukanlah untuk menjadi bahagia. Kenapa sih? Bukan untuk menjadi bahagia. Tetapi firman Tuhan katakan pernikahan itu tujuannya supaya suami dan istri menjadi satu. Karena ketika menjadi satu, maka otomatis kebahagiaan itu akan mengikuti. Yang percaya katakan. Jadi kita perlu menyadari bahwa bahagia, sukacita, gairah dalam keluarga itu adalah akibat atau byproduct daripada kesatuan suami dan istri. Ya. Mari katakan bersama saya, kebahagiaan, kesuksesan, sukacita adalah byproduct dari kesatuan sebuah keluarga. Jadi bersatu, makanya suami dan istri harus menjadi satu. Kesatuan suami istri adalah sebuah kekuatan besar agar bisa berdua, bisa mencapai destiny yang Tuhan tetapkan. Kenapa, Pak? Karena Alkitab tulis gini ya, satu orang bisa mengalahkan 1000. Saya tanya, kalau 2 orang harusnya bisa mengalahkan berapa? 2000. Betul apa betul? Tapi Alkitab tulis kalau kamu bersatu, suami istri bersatu, 1 orang bisa mengalahkan 1000. Lalu bersatu 2 orang bisa mengalahkan 10.000. So that's why ada kekuatan besar yang Tuhan berikan ketika kita suami istri bersatu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya kan belum punya istri. Oke, justru kamu yang belum punya istri, ini kuliah umum. Persiapan untuk nanti waktu saudara jadi suami dan istri. Dan saudara akan punya keluarga yang jauh lebih indah dan jauh lebih baik dari keluarga yang hari ini ada. Nah, oleh karena itu ada seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Dia berkata gini, when two hearts become one in Christ, they can withstand any storm and walk boldly into God's destiny. Kalau suami dan istri itu bersatu di dalam Tuhan, dia bilang, dia akan mampu bertahan di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah kesulitan apapun. Dan dia tetap bisa berjalan dengan kekuatan Tuhan menuju destiny yang Tuhan tetapkan. Amin. Jadi mari katakan bersama dengan saya, kalau saya bersatu, saya akan sanggup menghadapi badai, apapun yang datang. Saudara, hari-hari ini Trump mengeluarkan tarif yang bikin shock seluruh dunia. Indonesia dapat 32%,
Singapura dapat 10% saja dia sudah bilang ini permulaan daripada perang dagang. Dan perang dagang akan melanjutkan dengan perang dunia. Saya kaget. Sebab sudah pernah terjadi sebelum perang dunia kedua. Perang dagang sudah dimulai dan dilanggar semua WTO. Semua orang sedang membicarakan dan sulit susah. Tapi orang yang bersatu bersama dengan Tuhan, dia akan tahan apapun pencobaan, apapun krisis yang akan datang, dia akan tetap bisa. 33, kesatuan sebuah pernikahan akan menyebabkan kuasa Tuhan dari sorga turun mengalir, yang namanya pengurapan, turun dalam keluarga, sehingga dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Amin. Saudara perhatikan ya, kenapa ada keluarga, kalau keluarga itu bersatu, enggak cekcok, ya, enggak bertengkar, enggak maunya sendiri, tetapi mereka bersatu di dalam Tuhan. Alkitab menulis dia akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Pak, kenapa ada keluarga yang tidak bisa melakukan perkara besar? Perkara kecil aja tidak bisa dilakukan. Mari baca bersama dengan saya. Matius pasal yang ke-12 ayat 25. Matius pasal 12 ayat 25. Kalau saudara belum ada ayat di situ, saudara tulis ya. Mari baca. Ayat ini jarang sih dibaca karena memang kelihatannya tidak bicara keluarga, tapi Yesus menyelipkan satu kebenaran. Mari baca ayat 25 dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat, bukan hanya kerajaan, rumah tangga yang terpecah-pecah, atau rumah tangga yang sering konflik, yang sering berantem, yang sering cekcok, dia tidak akan bertahan. Apalagi ada masalah, uang tidak ada persoalan aja, tidak mampu bertahan. Apalagi ada krisis, tidak akan bertahan. Itu sebabnya kalau saudara dan saya bersatu, Tuhan punya rencana. Dia akan mencurahkan kekuatannya, pengurapan kepadamu untuk sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau suami istri, Tuhan bisa membuat sesuatu yang dahsyat. Itu kuncinya karena bersatu. Katakan bersama saya. Nah, kesatuan pernikahan seperti tadi katakan dalam Mazmur 133, itu juga akan menyebabkan diperintahkannya berkat Tuhan itu mengalir kepada keluarga Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak mau berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang mau kita angkat tangan kita? Amin, amin. Saya berdoa, makanya jagalah kesatuan dalam pernikahanmu karena itu akan menyebabkan berkat Tuhan diperintahkan mengalir dalam hidup keluargamu. Yang percaya katakan. Kalau saudara cekcok, ya ceknya hilang. Cek, ya ceknya hilang. Coba cek, tinggal tanda tangan keluar, cek. Amin apa amin? Nah, kalau saudara bersatu, berkat diperintahkan Tuhan. Amin. Dengerin ya, kamu nggak usah struggle, bekerja. Sebab hidup saudara tidak ditentukan dari dunia ini. Dunia boleh krisis, sorga tak pernah krisis. Amin. Bilang sama saya, dunia bisa krisis. Dunia bisa krisis. Sorga tak pernah krisis. Sorga tak pernah krisis. Selama saya bersatu. Selama saya bersatu. Selama saya unity. Selama saya unity. Berkat diperintahkan. Berkat diperintahkan. Datang dalam keluarga saya. Datang dalam keluarga. Yang setuju dan ngerti katakan. Amin. Nah, ada 3 lembaga yang dibentuk oleh Tuhan yang Alkitab tulis. Dan 3 lembaga punya role yang sama di dalam kesatuan ini. Baik itu keluarga, baik itu gereja, bisnis saudara, dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi 3 lembaga ini saya tidak akan membicarakan seluruhnya, tapi saya akan bicara tentang keluarga saja. Saya membatasi supaya saudara bisa belajar. Tapi role ini saudara bisa kerjakan di dalam bisnis, saudara kerjakan di dalam mengatur kota, mengatur pelayanan gereja, ataupun saudara mengatur di dalam pemerintahan. Jadi yang saya akan bahas khusus keluarga, tapi ini 3 lembaga ini harus punya in the same rule atau peraturan yang sama.
Pak, bagaimana caranya saya supaya keluarga saya bisa menjadi satu? Oke, yang bagaimana supaya kita bisa menjadi satu? Yang pertama, berdua suami istri itu perlu memiliki satu tujuan, one purpose. Ya. Kenapa? Makanya kita perlu menyadari betapa pentingnya tujuan dalam pernikahan kita. Bayangkan kalau misalnya saya satu waktu saya ngajak Pak Wiryo, Pak kita jalan yuk. Siap. Nah, saya ajak suami saya keluar rumah untuk kita jalan. Keluarnya sih bisa bareng-bareng, terus saya tanya. Sama-sama. Ya, saya mau ke Tangerang ya Pak ya. Ya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Pamulang. Saya maunya Tangerang Pak. Tangerang Iya, kan. saya mau ke Pamulang. Saya maunya Tangerang. Ya, kalau kamu ke Tangerang, saya akan ke kiri karena Pamulang ada sebelah kiri. Enggak, saya maunya ke kanan, ke Tangerang. Kan Kalau kita suami istri, ini ilustrasi yang mudah untuk saudara cerna. Punya tujuan yang berbeda, arah yang berbeda, awalnya bisa berjalan bersama, tapi akhirnya harus berpisah karena saya mau menuju tujuan. Dalam kategori ini Anda mesti perhatikan, kita bisa saja berjalan dalam 1 tahun, saudara selama saudara punya tujuan yang sama, mau berjalan setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun, saudara tidak akan pernah punya konflik. Saudara tidak akan pernah punya pertengkaran selama Anda punya the same purpose. Makanya judulnya Become One, menjadi satu. Selama kita punya satu tujuan, sampai kapan? Makanya lagu tadi benar. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Selama saudara berjalan bersatu dengan Tuhan, saudara akan punya komitmen itu. Pernikahan juga sama. Tapi one day, ketika suami atau istri, dia punya tujuan yang berbeda. Dia ke kanan, saya ke kiri. Sebelum berpisah, selalu ada ketegangan. Perhatikan ya, ketegangan adalah sign atau tanda bahwa Anda sedang retak di dalam kesatuan saudara. Ketegangan yang terus-menerus, konflik yang terus-menerus, jangan dibiarkan. Sebab kalau ketegangan terus-menerus, it is a sign, tanda bahwa saudara tidak sedang ada di dalam satu kesatuan. Dan kalau Anda biarkan kecil-kecil, lama-lama tanpa saudara tanpa sadari, ketegangan makin kuat, dan akhirnya Anda terpaksa berpisah. Dan banyak keluarga yang terpaksa harus terpisah atau berpisah oleh karena mereka tidak menetapkan mereka punya tujuan yang sama. Karena itu kita perlu memahami apa sih tujuan di dalam pernikahan itu. Ya. Paling tidak ada 3 tujuan di dalam pernikahan. Yang Ya. pertama, supaya nama Tuhan dipermuliakan terus-menerus lewat keluarga. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan berkata, berkuasalah atas bumi ini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, jadi Tuhan mau supaya lewat pernikahan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita beranak cucu dan berkuasa di bumi, maka nama Tuhan akan terus diingat dari generasi kepada generasi. Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya John Piper, dia berkata, God call husbands and wife to be one, not only in love, but in purpose to glorify Him together. Jadi Tuhan memanggil suami dan istri itu menjadi satu. Bukan hanya di dalam pernikahan, dalam kasih sayang, tapi juga dalam tujuan supaya bisa memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 ayat 26-28, Tuhan berkata, aku pengen supaya manusia menguasai bumi. Kata menguasai itu dipakai kata radah, bahasa asli. Rada itu artinya gini, menguasai, to govern.
memerintah. Turul, mengatur. Tapi ada kata yang bagus yang dipakai. To cultivate. Jadi kalau tanah dikelola dan menghasilkan, dan Tuhan memberkati hidup saudara, dan saudara jadi diberkati, maka saudara sedang mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau tanah dihancurkan, bumi dihancurkan, maka saudara bukan sebagai orang yang mempermuliakan Tuhan. Bisnis apapun jangan pernah menghancurkan ciptaan Tuhan. Yang setuju katakan. Kemarin saya sedih sekali ya. Baca BPJS. Harus keluar 11 triliun karena banyak orang yang kena ginjal dan ginjal kronis. Setelah diselidiki, ternyata mereka itu makan makanan ikan yang ikannya bukan dari HOB. Ditulis ikannya, ini Menteri Pertanian berkata bahwa ternyata ikan yang ada di pasar itu rata-rata ya, tadi saya baru ketemu sama ahli perikanan. Kalau di berita itu ikan lele semua dikasih antioksidan. Antioksidan. Jus aja HOB lagi. Dikasih antioksidan dan saya tadi antibiotik. Ini maunya jualan aja nih Pak Wirya. Dikasih antibiotik supaya dia tetap hidup dan bertahan tidak luka. Tapi tanpa dia sadar, itu merusak ginjal dari temannya. Saudara, ikan itu juga bisa dipelihara dengan metil testosteron supaya cepat gede, jadi monoseks. Dia kalau monoseks ya yang betina jadi jantan. Tapi kalau dimakan, dikasih metil testosteron, saudara bisa autis anaknya, bisa tumor, bisa cancer. Kalau saudara melakukan tidak mempermuliakan Tuhan, padahal Tuhan ingin kesatuan kita supaya kita mengusahakan, atau dalam Kejadian pasal 2 mengusahakan, dalam Kejadian 1 ayat 2 supaya kamu menguasai bumi, to cultivate, supaya kamu itu justru bumi jangan dirusak, termasuk ciptaannya Tuhan, manusia juga jangan dirusak. Saya kemarin cukup kaget, 11 triliun boncos hanya karena gagal ginjal. Saya lihat anak-anak usia SMP, SMA sudah gagal ginjal dan harus cuci darah di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kenapa? Karena mereka tidak tahu misi, tujuan Tuhan kenapa membangun sebuah pernikahan. Doa saya, setiap saudara jangan asal dapat cuan. Tapi lihat efek sampingnya. Itu sebabnya HOB punya moto, sehat setiap hari. Amin. Ikannya sehat, sayurnya sehat. Sudah paling aman supaya ginjalnya awet, ginjalnya tidak rusak. Makan ikan dari, nah itu sudah tahu jawabannya. Sekarang yang kedua, apa Pak tujuan Tuhan yang kedua? Mari buka Maleakhi pasal 2. Apa sih tujuan Tuhan membangun sebuah pernikahan? Maleakhi pasal 2 ayat 15. Mari baca ya bareng-bareng dengan saya. 1, 2, 3. Bukankah Allah, sudah ketemu Maleakhi 2 ayat 15. 1, 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka apa? Daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu apa? Keturunan ilahi. Jadi Tuhan pengen, ini salah satu purpose, salah satu tujuan kenapa dia membangun lembaga pernikahan. Supaya melahirkan keturunan ilahi. Yang jauh lebih bagus, lebih baik dari generasi sebelumnya. Saya bersyukur ada satu yang amin, puji Tuhan. Kalau gitu saya mau khotbah menghadap ke sana saja. Karena di sana aminnya lebih banyak. Yang di depan sini malah tidak ada yang amin satupun. Kalau gitu saya gini-gini deh kalau gitu. Nah, saya baru pulang dari momong cucu di Cina. Setiap tahun saya bawa anak cucu saya ke istirahat atau liburan. Supaya saya bisa main sama cucu saya lebih leluasa. Saya sambil jalan, saya tuh biasa, di mana aja saya tuh denger
informasi, tapi saya selalu belajar dari apa yang Tuhan sedang ajarkan. Di tengah-tengah saya belajar, tengah jalan, tiba-tiba ada satu guide, dia berkata gini, di Cina sekarang jumlahnya 1,4 miliar orang. Lalu dia cerita, ini guide, dia cerita, pada tahun dulu, kenapa China dulu nomor 1, sekarang China digeser oleh India. India sekarang nomor 1 jumlah penduduknya dan China nomor 2. Karena dulu dibuat KB, kalau zaman dulu kita KB ya, KB-nya kalau di sini 2, di sana 1. Kalau punya anak lebih dari 1 didenda. Tapi sekarang, karena China ini mengalami penurunan yang cukup drastis, maka sekarang dia siapa yang punya anak 2, dia dapat bonus. Kenapa saudara? Karena sekarang trennya di dunia nih, sekarang tren dunia, itu jumlah keturunan ilahi atau jumlah anak itu sekarang mulai turun. Dan kemudian anak-anak ini dikasih pemerintah China, begitu lihat turun, dia langsung punya anak 2, dia bilang, lahir gratis. Kalau lahir di Rice Hospital, maka dibayar oleh pemerintah. China, ya. Lalu kemudian kalau dia sekolah, anak 2 ya, sekolah di sekolah Indonesia cerdas, maka juga dia gratis. Lalu saya tanya, semua dikasih gratis? Ya, sampai susunya pun dikasih gratis, sekolahnya pun dikasih gratis, anak kedua. Lalu dia bilang anak ketiga, dikasih bukan hanya itu, tapi di anak ketiga, dia kasih mobil dengan harga yang super murah. Ya saya berdoa, siapa tahu satu hari Indonesia juga demikian. Lahir semualah di Rice Hospital. Amin. Supaya semua dibayarin oleh pemerintah. Tapi kita berdoa satu hari. Lalu saya mulai merenungkan, kenapa kok China begitu agresif memberikan subsidi kepada orang-orang yang mau punya anak. Sekarang saya tunjukkan satu data ya, supaya saudara ngerti. Dunia, saya cukup terkejut ketika saya membaca dari detik.com. Ketika saya membaca, tulis gini tulisannya, menusuk hati saya. Korea Selatan tahun 2050 akan punah. Itu judul saya baca dan kemudian ketika saya baca ternyata ini penjelasannya. Ini saya enggak, kalau Eropa sudah turun saudara, udah drastis sekali. Ini Asia saya ngomong, Singapura. Singapura tuh angka kelahiran di Singapura itu turun drastis sekarang. Oke? Saudara, lihat pernikahannya dia masih naik. Lalu saya tanya, kenapa pernikahan naik, anak turun? Sebab sekarang di era Gen Z ini, semua mereka itu pengen child free marriage. Dia pengen menikah tapi nggak mau punya anak. Saudara tahu, ini melanggar dari purpose dan rencana Tuhan. Jadi anak-anakku yang belum kawin, atau yang baru menikah, punyalah anak sebanyak-banyaknya. Ini mandat dari sorga. Bukan mandat gembalamu. Saudara baca sendiri. Apa yang diharapkan dari sebuah kesatuan suami dan istri? Jawabannya jangan keras. Keturunan ilahi. Jawab yang keras dengan suara keras. Keturunan ilahi. Jadi saya mohon dengan sungguh-sungguh supaya Indonesia tidak mengalami hal itu. Lalu kemudian saya tanya sama guide-nya, kenapa kok pemerintah memberi subsidi sedemikian besar supaya orang punya anak? Karena orang tidak mau lagi punya anak sekarang. Alasannya dia bilang gini, kenapa? Karena pemerintah China sedang memikirkan kalau orang sudah 60 ke atas, mereka punya asuransi, pemerintah mesti bayar semua orang yang pensiun. Dan kalau yang pensiun makin besar, dan yang bekerja makin dikit, maka negara itu akan bangkrut. Sehingga saudara tenaga kerja harus bisa menopang orang yang pensiun, atau orang yang tidak bekerja lagi. Lalu kemudian saya mulai melihat, bukan hanya Singapura. Singapura sekarang sudah drastis seperti ini. Sekarang baru dia sadar dan sekarang ada bonus meniru China. Sekarang lihat bukan China saja, bukan Singapura aja, Korea Selatan. Lihat, lebih sadis lagi, turunnya drastis sekali. Lihat turunnya. Dan bukan hanya rakyat,
Sekarang pernikahan mereka turun. Lalu kemudian mereka ditanya Gen Z ya. Bukan hanya di sana. Sekarang di Indonesia juga sama. Kenapa dia tanya? Kenapa kamu mau child free marriage? Kenapa? Dia bilang gini. Kalau menikah itu indah, bagus. Kenapa nggak punya anak? Dia bilang gini alasannya. Karena kalaupun saya punya anak, saya udah rawat baik-baik, kasih makan, kasih susu, udah gede. Setelah gede diambil sama orang, alias kawin. Begitu diambil sama orang, dia punya kesibukan sendiri. Dan banyak orang tua itu lonely, karena nggak diperhatikan. Untuk apa saya punya anak, gedein anak, dan kemudian orang tuanya tidak diperhatikan. Kalau saudara membaca, saya rasa bukan hanya saya yang baca. Berapa banyak orang di Jepang, sampai rumahnya, orang tuanya itu nggak tahu kalau orang tuanya mati, anaknya nggak ngerti. Tetangganya yang mati dan akhirnya tahu gimana, karena bau dicari ternyata mati udah. Dan ada satu perumahan yang sudah habis penduduknya. Dan siapa yang mau pergi ke sana dikasih subsidi, coba bayangkan. Kenapa? Karena ini bisa punah, kalau enggak bisa punah. Orang Korea akan punah. Enggak ada lagi yang hanya haseo, udah enggak ada lagi. Yang ada punten. Enggak ada lagi. Orang Jepang enggak ada lagi itu yang bahasa Jepang. Saudara bayangkan, makanya saya memohon demi agenda kerajaan surga. Yang belum menikah dan yang sudah menikah dan masih muda, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, saya lihat kondisi ini, saya sedih sih. Jepang ya, angka kelahiran sekitar 47,3% 10 tahun. Coba kalau 20 tahun kurang berapa? 90-an persen. 30 tahun, nggak usah sampai 2050, ini sudah punah. Saya baru tahu kenapa punah. Kata, lihat Jepang, lebih sadis lagi Jepang. Lebih drop lagi Jepang. Lihat pernikahannya makin turun. Dan kemarin saya tanya, ada 2 guide. Satu guide-nya single. Umurnya sudah berumur tapi single. Saya tanya, kamu sudah menikah? Enggak. Kenapa kamu enggak menikah? Ngapain menikah? Saya lebih baik begini. Ya. Makan sendiri, duit diambil sendiri, nggak ada yang ganggu. Saya mau pulang malam, mau pulang pagi. Kalau tadi child free marriage, sekarang dia tidak mau menikah pun nggak ada. Nih lihat, pernikahan Jepang turun drastis. Orang China juga sama. Orang-orang anak modern sekarang, makanya ada apa itu? Istilahnya hubungan tanpa apa? Status HTS itu. Ngerti orang tua juga ngerti sekarang. Orang tua sekarang ya, udah daripada duda sama janda lah, udah HTS saja, hubungan tanpa. Dan sekarang banyak ditiru oleh orang-orang yang modern. Makanya waktu anak saya menikah, saya bilang sama anak saya, nak, papa itu dulu pengen punya 5 anak. Tapi papa cuman dapat 1 anak. Karena papa diperiksa dokter mandul. Sehingga papa nggak mungkin punya anak. Kamu pun itu anak anugerah. Mujizat. Jadi kalau kamu sudah nanti menikah, dari dulu nih saya ngomong, kamu punya anak 5. Nanti tanya sama Yunika nanti ya. 5, siapa? Anak saya tuh nurut ya, suruh 5 ya. Oke, siap. Lahir anak pertama, seneng, lucu sekali. Lucunya bukan main. Lahir anak kedua. Sekarang satu umur 8, satu lagi umur 4 tahun. Waktu dia umur mau 4 tahun lah, bedanya 4 tahun. Ketika saya satu hari datang ke rumahnya dia, 1 jam saja. Itu saudara 1 jam. Itu saya lihat ya perkelahian. Setiap 10 menit berkelahi. Terus kemudian 10 menit lagi main bareng. 10 menit lagi berkelahi, nangis lagi. Terus kemudian berantakan dan mainnya. Saya nggak pernah lihat yang kayak begitu. Kenapa? Anak saya perempuan dan sendirian lagi. Jadi aman, terkendali. Saya lihat saudara rumahnya itu seperti kapal pecah itu. Dia pembantunya setiap tahun dia pulang, kenapa? Datang beresin mainannya. Baru diberesin 5 menit dia naik turun lagi. Dia obrak-abrik lagi. Dan itu terus menerus dia lihat.
Saya 1 jam di situ. Lalu dia tanya, Pak, gimana? Tetap mau 5, Pak? Saya 1 jam aja udah gak tahan. Makanya kalau saya lagi pergi mau main sama cucu, saya tidak mau pergi bersama cucu sendiri. Kenapa? Aduh, gak tahan. Kalau dia nakal, wah serahkan pada pawangnya. Waktu dia main senang kepada grandpa dan grandmanya. Makanya kalau ngajak cucu harus ngajak pawangnya, yaitu orang tua mereka. Dan sekarang saya bilang, ya udah nak, lihat kesengsaraanmu dan penderitaanmu. 2 sudah mulai gak apa-apa. Lalu mereka, yes, yes, yes. Padahal dia sebenarnya saya suruh 5, dia mau 5 juga. Tapi lihat penderitaannya, saya tidak tega melihat penderitaan mereka. Dan tujuan dalam pernikahan yang ketiga adalah supaya lewat pernikahan itu menjadi market atau contoh daripada hubungan Kristus dan jemaatnya. Ya. Efesus 5 ayat 30 sampai 33 berkata, suami hendaklah mengasihi istrinya dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi kalau orang mau lihat bagaimana sih kasih Kristus itu kepada jemaatnya, bagaimana kasih Kristus kepada dunia ini, bagaimana kasih Kristus kepada gerejanya, lihatlah keluarga orang-orang percaya. Ini menjadi alat yang efektif untuk memenangkan jiwa. Saya berdoa supaya setiap keluarga, setiap pernikahan Bapak Ibu Saudara dapat dipakai Tuhan menjadi saksi dan penyataan daripada hubungan Kristus dan jemaatnya. Yang mau katakan, ada jemaat, ada punya persoalan keluarga. 11 tahun dia mau menikah. Lalu dia 11 tahun mau cerai, 11 tahun ini tanda-tanda bahwa udah tua, saudara. 11 tahun dia mau cerai, lalu dia datang dan berkonseling bersama ke rumah. Saya layani bersama dengan Ibu Flora. Singkat cerita dia pulih dan kembali. Setelah dia pulih, perhatikan ya, kesatuan suami istri itu bisa jadi market. Dan tanpa saudara sadari, saudara akan bisa jadi saksi yang efektif. Tiba-tiba kakaknya yang udah cerai selama 1,5 tahun, dia cerita, kenapa kamu 11 tahun pengen cerai, dan akhirnya kamu kenapa bisa rukun kembali, bisa begitu luar biasa menyatu. Lalu dia cerita rahasia apa yang saya bagikan kepada dia. Saudara tahu, kakaknya yang sudah cerai itu 1,5 tahun, dia cerita tiba-tiba dia kembali lagi karena lihat keluarga adiknya dan menjadi satu. Dan saudara tahu, sekarang keluarga ini ikut kelas TC 07 dan sekarang ada di tengah-tengah kita. Dia berjemaat di tengah kita dan orang-orang di hidup saudara bisa jadi saksi bagi banyak orang. Keluarga yang rukun akan menjadi magnet bagi orang-orang yang rindu kebahagiaan dalam keluarganya. Walaupun kebahagiaan bukan menjadi tujuan dalam pernikahan, tapi byproduct dari kesatuan kita. Seorang hamba Tuhan, Paul Wasser, dia berkata, your marriage is to be a reflection of Christ's relationship with his church. That is your mission and that is your calling. Yeah. Jadi pernikahan itulah refleksi daripada hubungan Kristus dan jemaatnya. Dan itulah misimu. Ketika kita berjalan dalam pernikahan menjadi satu, itulah misi. Dan itulah panggilan yang akan terus mengikuti sepanjang pernikahan kita. Yang kedua, tadi become one, menjadi satu tujuan. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah satu visi. Keluarga kalau mau kuat, dia harus memiliki visi yang sama atau satu visi. Sekarang saya mau jelaskan kepada saudara. Coba habis nulis, saudara lihat saya ke depan supaya saudara mengerti. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia ciptakan Adam. Seorang diri. Di dalam dirinya itu all in one. Semua ada di dalam dirinya. Itu sebabnya Hawa juga ada dalam dirinya yang masih berupa tulang rusuk. Waktu semuanya visi, semua awal, semua ada dilakukan oleh Adam. Kalau sudah baca ada Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan memerintahkan dia memelihara, punya visi memelihara Taman Eden, mengusahakan memelihara. Lalu kemudian ketika Tuhan menjadikan manusia atau Hawa ini menjadi dari tulang rusuknya, perhatikan. Maka apa yang terjadi? Dulu semua ada di dalam Adam, sekarang terpisah. Ada 2 pribadi, satu suami Adam dan satu adalah istri.
Nah, sekarang perhatikan, karena tadinya semua ada dalam diri sang laki-laki, tapi sekarang setelah ada dua, perhatikan, dua harus menjadi satu, sebab ada bagian yang di dalam hidup Adam yang tidak ada lagi. Apa yang dalam hidup Adam yang tidak ada lagi? Yaitu rahim. Saudara, membedakan mana laki, mana perempuan bukan dari pakaian. Karena ada orang laki-laki tapi juga pakai rok. Ada roknya putih panjang, kadang roknya hitam. Di terminal banyak sekali. Anda membedakan mana laki dan mana perempuan dari rahimnya, bukan dari rambutnya, pakaiannya, rahim. Nah, perhatikan para suami. Suami tugasnya apa, Pak? Menerima visi. Mari katakan bersama saya para suami, menerima visi. Kurang keras. Baik Anda yang bisnis, baik Anda yang jadi guru, baik Anda jadi dari apa saja yang Tuhan percayakan kepadamu, visi datangnya dari Tuhan. Ingat, tapi visi ini tidak akan pernah bisa jadi kenyataan. Visi itu seperti benih, seperti satu sel, seperti satu benih laki-laki yang satu diberikan kepada istrinya. Ketika dia taruh, istri punya kemampuan untuk memperbesar. Dia punya rahim dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Akhirnya jadi miliaran sel. Amin. Dengarkan para laki-laki. Kalau kau pengen berhasil dalam pelayananmu, berhasil dalam bisnismu, berhasil dalam pekerjaanmu, kamu harus mengasihi istrimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Ciumin dia tiap hari. Amin. Jaga dia baik-baik sebab dia yang punya rahim. Amin. Peluk dia tiap hari. Supaya aman visimu. Amin. Kasih duit dia tiap hari. Amin. Amin paling besar, kasih duit. Oh, amin. Supaya aman visi kita. Dengarkan, banyak orang yang punya visi tidak pernah bisa terjadi karena rahim dalam hidupnya dia tidak pelihara. Makanya sekalipun wanita lemah, para laki-laki kalau kau tidak menghormati dia, kau tidak menghargai dia, kau tidak mengasihi dia, kau tidak memelihara dia, kau yang rugi. Makanya hai suami, kasihlah istrimu. Mulai sekarang jangan pernah remehkan istrimu. Amin. Kok istri yang ngomong amin? Suami, saya suruh kasih istrimu, hargai istrimu. Yang amin sebelah sana, lebih baik saya khotbah ke sana mah. Saya berdoa supaya semua laki-laki, ada yang datang kepada saya, seorang gembala. Pak, saya itu kenapa pelayanan saya selalu gagal? Setiap kali saya dapat visi, Pak. Terus kenapa? Setiap kali saya dapat visi, semua jemaat mempercayai. Setiap kali saya katakan kita akan membeli 2 ruko, saudara-saudara, semua jemaat haleluya. Pak, ketika saya pulang, Pak, kenapa? Ketemu dengan istri saya bilang sama saya, kenapa? Pi ngaca. Rumah aja masih ngontrak, masa beli ruko gereja? Ngaca, Pi. Itu Pak, visi langsung rontok seketika Pak itu. Waktu saya dengar itu, saya bilang benar. Kamu harus sayangin istrimu. Bagi visi kepada istrimu duluan sebelum kamu ngomong kepada jemaat. Saya beritahu, kalau para pria pengen berhasil, kamu harus pelihara rahim yang ada di dalam hidup istrimu. Rahim rohani. Dia akan mengembangkan visi. Dari satu yang kecil bisa menjadi besar dan bisa berlipat ganda. Oleh karena pekerjaan Tuhan di dalam rahim istrimu. Yang ngerti katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudara, betapa pentingnya sekeluarga itu memiliki visi yang sama. Satu hari ketika saya selesai kuliah dari IPB, saya mulai mencari kerja. Saya cari kerja di Bogor, nggak dapet. Saya cari kerja di Jakarta, ngelamar ratusan, nggak dapet. Akhirnya satu hari saya berdoa begini, Tuhan, kemana Tuhan suruh saya melayani, di situ saya tolong bukakan pekerjaan. Setelah itu,
Saya ada satu lamaran saja, nggak ratusan, satu saja. Dan akhirnya saya bekerja di Tangerang. Ketika saya pindah ke Tangerang, saya bekerja. Maka ketika saya lulus kuliah 1 tahun kemudian, saya mesti berpikir karena calon suami saya sudah ada di Tangerang dan saya tidak mau LDR ya, mempersiapkan pernikahan. Jadi saya mesti berpikir mencari pekerjaan di daerah yang jujur saya tidak sukai karena saya orang Jakarta. Jadi milih pekerjaan di Jakarta kayak jauh lebih menarik daripada di Tangerang yang waktu itu kata papa saya Tangerang itu tempat jin buang anak. Jadi tapi karena calon suami saya di situ saya mesti mikirkan untuk bekerja di situ dan akhirnya saya bekerja di Tangerang. Oh jadi Bu Flora mengejar-ngejar Pak Wirya ya Bu? Kayaknya nggak gitu-gitu amat deh, fakta tidak membuktikannya. Waktu saya disuruh bekerja, selama 10 tahun saya bekerja di perusahaan itu. Pada usia yang ke-13 tiba-tiba Tuhan menyuruh saya keluar dari pekerjaan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ketika suami saya dapat panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya juga berdoa dan rasanya kayaknya buat saya berdoa dan Tuhan juga bilang lebih baik kita berdua melayani sepenuh waktu dan saya memutuskan untuk keluar melayani Tuhan sepenuh waktu di salah satu tempat pelayanan. Lebih dulu dari dia. Dan ketika saya sudah melayani Tuhan, sudah sepenuh waktu melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya, kamu sekarang keluar dari wadah ini, dari bahtera ini dan kamu keluar dan bangun mesbah. Gereja ini perintahnya Tuhan, bangun mesbah. Lalu saya mulai tahun 2024 kita membangun 2004 kita membangun gereja ini tahun 2004. Gereja Bethel Indonesia World Transformation Church. Waktu suami saya mendapatkan pesan itu saya berdoa karena ini pengalaman yang benar-benar baru gitu ya. Dan lewat pergumulan saya memutuskan untuk mendampingi suami saya. Saya tetap karena satu fungsi yang tidak bisa hilang adalah istri sebagai penolong. Jadi saya keluar mendampingi dan menolong suami saya selama beberapa waktu dan kemudian ketika setelah sekian lama saya belajar memperlengkapi diri. Memperlengkapi diri saya belajar punya bekal-bekal dalam pelayanan jemaat ya satu hal yang baru buat saya dan dari situ saya baru mulai terjun di dalam pelayanan para wanita gitu. Dan sekarang saya melakukan konseling terhadap para wanita, coaching untuk beberapa orang dan juga kemudian saya membangun pemuritan bagi para wanita supaya wanita menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang menjadi penolong yang luar biasa buat suami dan juga mempersiapkan pelatihan bagi para wanita sehingga bisa mengalami hidup yang maksimal bukan sekedar karena kita istri tapi karena kita anak-anak kerajaan. Amin. Dulu saya konseling, saudara ya, sendiri. Tapi sekarang Ibu Flora sudah belajar konseling, bahkan sekarang Ibu Gembalamu sudah menjadi master konselor yang baik. Dia sudah lulus master dan masternya adalah konseling dan dia sudah assessment untuk menjadi konselor nasional. Jadi dia sudah ambil profesi untuk konselor, bisa nolong para wanita. Kenapa? Sebab kalau saya menemui banyak teman-teman saya para gembala, dia mengalami kesulitan, kenapa? Karena istrinya tidak berfungsi. Waktu dia melayani banyak sekali orang yang akhirnya awalnya konseling, lawan jenis ya. Konseling. Akhirnya jadi konsleting. Dan waktu konsleting apa yang terjadi? Yang rugi bukan hanya dia, yang rugi bukannya keluarga, yang rugi seluruh gereja. So that's why betapa pentingnya kita mempunyai satu visi. Yang ketiga, yang pertama tadi satu tujuan, one purpose. Yang kedua, one vision. Yang ketiga adalah one money management. Kita harus punya, keluarga harus memiliki satu sistem manajemen keuangan. Kenapa? Karena penting sekali. Dari waktu saya menikah, saya langsung menetapkan kepada istri saya, saya bilang gini, kamu menyusun, ini cara saya waktu saya bujangan. Setelah menikah, kamu harus mengatur keuangan. Pertama, perpuluhan kamu taruh 10%. 2, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Waktu itu saya masih kerja, Bu Flora juga masih kerja. Kamu taruh 10%.
Sisanya kamu ngatur. Kalau kita tidak punya pengelolaan keuangan yang sama, yang satu mau beri perpuluhan, yang satu enggak. Percekcokan terjadi. Istri pengen perpuluhan, suami belum ngerti. Suami mau perpuluhan, istrinya belum ngerti. Dan itu yang membuat konflik di dalam pernikahan. Makanya kita harus punya yang namanya satu sistem keuangan. Nah, untuk menjaga satu sistem keuangan ini, maka suami saya mempercayakan seluruh penghasilannya kepada saya, maka saya belajar menjaga kepercayaan itu. Karena saya mau menjadi istri yang bijaksana seperti Amsal 31, maka setiap awal bulan saya bikin anggaran. Saya bikin rencana dari apa yang ada di tangan saya. Apa yang belum di tangan saya nggak berani kelola. Jadi apa yang di tangan saya kelola dan kemudian saya ajukan dulu. Ya, dan meminta persetujuan, sepakati bersama untuk pengeluaran bulan ini. Nanti ya terserah dia mau oke, mau enggak. Biasanya dia nggak nambahin, tapi ngurangin iya. Gitu ya. Tetapi saya tahu kalaupun dia kurangi itu adalah untuk kebaikan saya, untuk kebaikan keluarga kita. Walaupun dicoret, kamu sakit hati nggak? Nggak ada gunanya Pak, Oh, kan jadi kita nggak akan sakit berjalan hati. bersama sepanjang umur. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang membangun kesatuan lagi adalah cara memberi kepada keluarga besar. Jadi bagaimanapun ketika kita menikah, kita berhadapan dengan keluarga besar. Ketika keluarga daripada suami saya membutuhkan pertolongan, maka sayalah yang akan memberi kepada keluarganya dia. Ya, dan demikian juga ketika keluarga saya membutuhkan pertolongan, maka suami saya lah yang akan memberi. Sehingga karena suami saya memberi, jadi dia jadi kesayangan dari kakak-kakaknya sekarang. Wow. Dulu saya ini kurang diterima di keluarga Bu Flora. Karena orang tua Bu Flora itu kakak anak yang pertama dapat bule, kedua pacaran sama bule. Jadi Bu Flora ini digadangkan dia akan menikah dengan bule. Tapi yang datang Pak Le. Udah hitam, kurus, cungkring, jerawatan, dan melarat lagi. Ada yang bilang melarat. Tahu aja loh. Jadi saya tuh look down. Setiap kali saya masuk keluarganya Bu Flora itu selalu di look down gitu ya. Dan kadang-kadang kalau saya masuk ke keluarganya Bu Flora itu papi bilang gini, Mutin datang. Mutin tukang sembayang kalau di Jawa saudara. Terus Mutin datang. Tukang sembayang, orang mati sembayangin, orang mati mau apa sembayang. Karena memang saya suka sembayang memang. Jadi saya dibilangin Mutin. Tapi diledekin. Tapi sekarang saudara, kalau mereka ada pergumulan, mereka perlu saya hadir menolong mereka. Mereka nggak punya uang, mereka punya pertolongan, maka mereka bisa datang kepada istri saya dan saya yang memberikan. Dan dengan silang begitu, saudara tahu nggak? Saya disayang sama keluarganya Bu Flora dan Bu Flora menjadi kesayangan dari keluarga saya. Karena apa? Karena kita belajar bermurah hati kepada keluarga berdua, tidak salah satu. Dan akhirnya kita bisa membangun keluarga. Keluarga Bu Flora yang saling bertengkar, saling berantem, bisa menjadi satu indah. Keluarga, dia belajar untuk memberi dari saya. Saya belajar bagaimana mereka menghormati satu dengan lain dari keluarga Bu Flora. Kita belajar silang dalam memberi. Seorang hamba Tuhan Charles Stanley dia berkata gini, financial unity in marriage is an act of faith. It is trusting God and each other to steward His blessings wisely. Jadi kesatuan sistem keuangan dalam keluarga itu adalah tindakan nyata daripada iman. Yeah. Itu membuktikan bagaimana kita mempercayai Tuhan dan mempercayai satu sama lain untuk mengelola setiap berkat Tuhan dengan bijaksana. Yeah. Dan langkah yang keempat bagaimana supaya menjadi satu. Yang keempat adalah suami dan istri harus memiliki satu gereja supaya dapat beribadah bersama-sama dan melayani bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25 berkata janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dilakukan oleh beberapa orang. Jadi betapa pentingnya kita melakukan ibadah on-site bersama-sama. Menjadi waktu bersama datang kepada Tuhan. Nah saudara perhatikan ya, ada suami yang kebaktian di sini, istrinya di tempat lain. Atau istrinya di sini, suaminya di tempat lain. Saudara, apa sih yang menjadi kesulitan daripada
daripada keluarga ini. Keluarga yang tidak bersama-sama dalam satu gereja, dia tidak akan pernah punya dapat nilai yang sama. Oke? Sebab nilai diajarkan setiap minggu, sehingga ketika dia mengajar, dia mendapat pengajaran, yang satu tidak. Sehingga terjadi konflik terus-menerus karena dia belum menjadi satu kesatuan. Yang kedua, bukan hanya nilai tapi visi. Yang satu, dia ikut gereja, setiap gereja itu punya nilai, punya core values dan vision berbeda-beda. Karena memang unik, gereja itu tubuhnya Tuhan. Jadi kalau yang satu tidak punya kesamaan nilai, maka terjadi konflik terus-menerus. Ini dari pengalaman saya melayani couples. Maka kadang-kadang sampai level iman yang berbeda bisa menjadi konflik di dalam keluarga. Contoh ya, kalau seseorang keluarga kita ada anak yang sakit. Ketika anak kita sakit, kita perlu sebagai istri kita akan berpikir pergi ke dokter. Tapi belum tentu dengan suami gitu loh. Kalau saya, dahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Faktanya ini sakit, Pak. Iya, tapi cari Tuhan dulu. Siapa tahu kalau Tuhan didahulukan, anak kita disembuhkan oleh Tuhan. Ini baru sakit, satu sakit. Karena perbedaan keyakinan, perbedaan nilai, perbedaan faith, level iman, itu saja bisa menimbulkan pertentangan. Tapi saya bersyukur, waktu itu Ibu Flora, saya bilang ini, sembahyang dulu lah. Kenapa? Karena ya cara hidup saya. Lalu kemudian ketika Ike sakit, saya memelihara Ike itu jarang sekali pergi ke rumah sakit. Kenapa? Setiap kali Ike sakit, saya langsung tahu dia pasti berdosa. Dosa itulah yang menyebabkan sakit. Karena dia anak pendeta. Dan Ibu Flora nggak percaya. Lalu kemudian saya doakan anak saya. Ketika saya doakan, kamu pasti ada dosa yang kamu tutupi sama papa mama. Terus anak saya nangis. Ketika dia nangis, kemudian dia ngaku, iya Pak, saya nyimpen CD gambar-gambar. Dulu kan anak-anak punya idola-idola gitu ya. Saya simpen, saudara, dia kong kali kong sama pembantunya, ditaruh di dalam kamar pembantunya. Jadi tidak pernah kelihatan sama saya. Tapi ketika dia sakit, dia akhirnya ngaku. Dan setelah ngaku, panasnya sembuh. Dan tidak perlu pergi ke rumah sakit. Dan itu bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, 5 kali. Kenapa kok sembuh? Ya karena supaya Ibu Flora juga belajar, bertumbuh. Bahwa setiap kali ada persoalan, nomor 1 harus datang kepada Tuhan. Jadi itu baru sakit, belum uang, belum persoalan. Saudara bayangkan kalau tidak pernah bisa menjadi satu, maka sulit sekali orang bisa menjadi satu di dalam Tuhan. Rick Warren berkata, your marriage is testimony of Christ's love. Worshipping together in the same church, that testimony. And keeps you aligned with God's purpose. Jadi pernikahan kita adalah kesaksian daripada kasih Kristus. Ketika kita berdoa, beribadah bersama-sama dalam gereja yang sama, itu menguatkan kesaksian itu dan membuat kita tetap ada dalam track tujuan ilahi. Dan yang kelima, ini saudara perhatikan ya, yang kelima. Suami istri yang pengen membangun satu kesatuan, maka dia harus memiliki satu komando dan satu keputusan. Ada 2 pribadi, ingat ya, ada 2 pribadi, tapi ingat, 2 pribadi sudah menjadi apa? Satu. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita, Efesus pasal 5, yang disebut dengan hierarki. Kepala daripada suami adalah Kristus, dan kepala dari istri adalah suami. Makanya kalau kita sometimes bisa saja ambil keputusan, kita pengen yang berbeda. Saya kasih contoh ya, satu hari Bu Flora beli mobil dari hasil investasi dia beli mobil kecil untuk dia, supaya dia tidak diganggu kalau belanja katanya. Mobil itu baru saja dibeli. Berapa lama Ibu pakai?
Setahun dan saya senang dengan mobil itu. Karena bagi saya cukup lincah. Lalu tiba-tiba saya bilang, "Ma, saya baru selesai lihat mobil listrik. Pameran mobil listrik. Boleh nggak mobilmu saya jual, saya ganti sama mobil listrik?" Kenapa sih harus mobil saya? Saya senang dengan mobil itu. Kenapa nggak kamu aja? Kenapa harus mobil saya? Karena mobilmu yang paling kecil, Ma. Ya, justru itulah lincah. Ya saya sih jujur senang dengan mobil ini. Tapi kalau Papa mau putuskan begitu supaya lebih baik untuk keluarga kita, ya silakan aja. Semoga tidak ketemu mobil yang baik. Tapi kalau harus terjadi ya saya terima lah. Lalu saya lihat pameran, dia kurang senang. Saya lihat pameran. Dan ketika saya lihat pameran, "Mah, ini bagus, percayalah sama suamimu. Pasti kamu senang." Lalu saya beli mobil listrik. Dan saya kasih ke dia. Saudara ya, dia nggak senang. Tapi saya mau tanya, gimana mobil listrik yang saya belikan? Asik sih. Jadi suami itu selalu berpikir nggak mungkin untuk kepentingan dirinya. Dia selalu memikirkan kepentingan istrinya. Daripada dia ngeluarin duit banyak. "Mah, lihatnya sekarang kita bisa mengurangi udara Tangerang Selatan ini sama dengan Jakarta, saudara. Jadi saya bilang kalau kamu minimal satu mobil kamu aja lumayan mengurangi, bisa tambah bersih." Tapi saya tidak dikasih endorse dari mobil BYD, bukan ya. Dari mobil-mobil listrik. Saya cuma pengen berpartisipasi supaya udara lebih bersih. Dan yang kedua, dompetmu lebih banyak. Karena ongkosnya lebih ngirit ya. Yeah. Nah sekarang Ibu Flora ngerti, ternyata cukup cas 50.000 udah bisa jalan sepanjang jalan kenangan. Udah bisa pergi kemana dia pergi. Bahkan sekarang kadang-kadang saya bisa nebeng Ibu Flora. Kenapa? Ya mobilnya enak, harganya murah, mobilnya enak. Dan akhirnya Bu Flora tahu bahwa keputusan suami ternyata baik buat istrinya. Amin. Yang terakhir, walaupun ada pembagian tugas, walaupun ada komando dari suami, tapi pembagian tugas perlu di dalam keluarga. Ada yang mengatur uang, ada yang mengatur jadwal. Ada yang satu kuat mengatur pembangunan, yang satu mengatur yang lain. Tapi ini ada statement dari Bu Flora yang penting dipesan untuk para istri. Jadi istri yang tunduk itu adalah istri yang paling berbahagia. Bu, tolong bisa diulangi lebih keras lagi, Bu. Belum ada amen, Bu. Bisa tolong nggak, Bu, supaya para istri bisa lebih mendengar dengan baik, Bu. Jadi dalam keluarga ya, ketika suami kita hidup menghormati Tuhan ya, maka istri yang tunduk itu adalah istri yang berbahagia. Bu, sudah mendengar, puji Tuhan, Bu. Berarti khotbah kita udah berhasil, Bu. Saya berdoa, Ibu Flora, ini statement bukan klise di mulut dia. Setiap kali dia punya kepentingan yang berbeda dengan suaminya, dia sekalipun gondok mangkel, tapi dia taati. Tapi setelah akhirnya dia berkata gini, istri yang berbahagia adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Dan banyak hal, bukan cuma keputusan membeli itu, tapi banyak hal. Saya berdoa kebenaran ini menolong saudara. Mari kita bangkit berdiri, siapkan.